Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dimas Mondo dengan NIM 23505011111175. Pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas 1 sampai 5 saya pada kelas sosiologi peternakan. Latar belakang sendiri yang melatar belakangi bahwa para peternak di Jayapura merasa dirugikan oleh PT Sinarjaya dalam kemitraan mereka. Para peternak mengeluh berbagai masalah, jumlah makan yang berlebih yang mengakibatkan kematian, waktu panen yang lama, terus kondisi ini dapat merugikan dari pihak peternaknya sendiri, dan para peternak ini menuntut perbaikan kerjasama yang lebih adil dan menguntungkan. Untuk tugas pertama yaitu kita menjelaskan terkait masalah apa yang dihadapi peternak ayam di Jayapura ini dengan perusahaan mitra terkait. Berbagai isu seperti jadwal panen yang tidak menentu, kualitas bibit dan pakan yang buruk, serta aturan kontrak yang dianggap tidak transparan. Dan ini dapat diselesaikan dengan beberapa pendekatan. Untuk yang pertama yaitu mediasi dan negosiasi terbuka, dapat sebagai pihak ketiga yaitu pemerintah dan atau mungkin pihak ketiga sebagai mediator untuk menengahi dalam proses dialog antara perusahaan dan peternak untuk mencapai kesepakatan tersebut. Kedua adalah perbaikan regulasi, di mana kontrak antara peternak dan mitra itu harus dibuat secara transparansi dan dibuat dengan persetujuan dari peternak dan mitra, jadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu peningkatan bibit kualitas pakan, yaitu perusahaan harus memastikan bibit dan pakan yang dikirim itu harus dengan kualitas yang bagus untuk menghindari kerugian pada peternak ayam dengan yang harusnya diawasi oleh pihak Kementerian Peternakan atau mungkin dari pihak perusahaan sendiri. Setelah itu yang keempat yaitu menguntungkan asosiasi peternakan. Asosiasi peternakan ini dapat membantu peternak dalam negosiasi, mengadvokasi hak mereka, serta melindungi mereka dari intimidasi perusahaan yang tidak adil. Setelah itu pengawasan pemerintah. Jadi pemerintah ini dapat mengawasi dalam kemitraan dan perusahaan yang dimana khususnya terkait pemasaran dan kesehatan hewan. Terus berikutnya adalah tugas kedua, yaitu interaksi sosial yang terlibat di dalam kasus ini, yaitu mulai dari perusahaan integrator, PT mitra itu sendiri, terus asosiasi peternak, dinas peternakan, pemerintah, dan media. Pemerintah sendiri dianggap perlu untuk terlibat lebih aktif dan sebagai penengah antara peternak dan perusahaan integrator. Diharapkan dapat mengambil kebijakan untuk mendukung kesejahteraan peternak serta memastikan bahwa perusahaan tidak merugikan peternak. Selanjutnya yaitu integrator, di mana berperan sebagai pihak yang menyediakan bibit pakan ayam dan namun kualitas bibit dan pakan ini dikirim secara dengan kualitas yang buruk yang mengakibatkan kerugian dalam peternak. Dan diharapkan perusahaan ini dapat bertanggung jawab atas menjaga mutu distribusinya agar saling dapat menguntungkan. Terus berikutnya yaitu peternak yang mengeluh kerugian yang disebabkan dari pakan dan bibit tidak berkualitas, yang menuntut adanya perbaikan dalam sistem panen dan pemasaran yang cepat dan efisien. Yang keempat yaitu dinas peternakan, diharapkan mengawasi dan memastikan bahwa bibit ayam dan pakan berkualitas yang layak dan sehat. Berperan sebagai menjaga standar kesehatan serta kualitas produk yang dipasarkan. Yang terakhir yaitu media sebagai saluran untuk menyalurkan keluh dan tuntutan
peternak serta mendorong perusahaan dan pemerintah untuk mengambil tindakan. Hal ini dapat membantu mempublikasikan agar mendapat perhatian dari pihak-pihak tertentu. Berikutnya tugas ketiga. Untuk pertama kita akan membahas soal pertama, berdasarkan kasus peternakan ayam yang berdemo terhadap perusahaan mitra karena merasa dirugikan. Tipe interaksi sosial ini yaitu Gesellschaft. Gesellschaft sendiri ada tipe hubungan sosial yang lebih bersifat impersonal, rasional, dan berbasis kontrak atau keuntungan ekonomi. Dalam kasus ini, peternak dan perusahaan mitra terkait dalam hubungan bisnis. Hubungan tersebut didasari oleh kepentingan ekonomi dan keuntungan material daripada ikatan emosional dan personal. Para peternak merasa dirugikan karena ketidaksesuaian dalam kerjasama yang diharuskan saling menguntungkan sehingga muncul protes sebagai bentuk ketidakpuasan. Berikutnya nomor 2, dalam kasus demo ini yang merasa dirugikan oleh perusahaan yaitu pihak-pihak terlibat berbagai kelompok sosial, yakni perusahaan integrator, pemerintah, media, asosiasi peternakan, dan dinas peternakan. Perusahaan integrator sendiri, kestabilan perusahaan tergantung pada kemampuan dalam mempertahankan hubungan dengan mitra untuk menjaga reputasi agar semakin luas dan akan buruk citranya jika mereka jelek. Berikutnya yaitu pemerintah, mana pemerintah sebagai pengatur kebijakan yang dapat mengatur regulasi dan menyelabilkan situasi antara peternak dan perusahaan. Berikutnya yaitu media sebagai berperan menyebar informasi yang objektif dan menjadi jembatan untuk kestabilan situasi. Berikutnya asosiasi peternak, di mana asosiasi sendiri dapat menyetabilkan situasi di mana dapat bekerja sama untuk menyuarakan dan dapat dibantu dengan pemerintah juga agar dapat menjadi suara yang padu. Setelah itu yaitu dinas peternakan yang bagian dari pemerintah yang dapat mengatur regulasi dan pengawasan serta pengelolaan pada sektor peternakan. Soal nomor 3 itu tipenya ini Gesellschaft, dan kelompok ini membantu dalam memahami dinamika konflik serta menyusun solusi yang tepat. Dalam konteks hubungan yang biasa bisnis ini, solusi yang harus fokus pada pendekatan rasional seperti negosiasi kontrak ulang, peningkatan transparansi, atau mediasi dengan pihak ketiga seperti pemerintah. Dengan memahami hubungan ini tidak didasarkan pada emosi atau tradisi, pihak-pihak yang terlibat dapat menggunakan solusi berbasis keuntungan bersama untuk menstabilkan ekonomi mereka. Untuk tugas yang 4, soalnya yang pertama unsur kultural dalam peternakan ayam, terus penjelasan terjadinya unsur kultural universal, yang ketiga rekomendasi solusi. Unsur kultural sendiri di sini ada ekonomi, teknologi, organisasi sosial, dan sistem hukum dan keadilan. Yang pertama adalah ekonomi. Peternak ayam merupakan sumber mata pencarian utama bagi peternak. Peternak sendiri bergantung pada hasil penjualan ayam yang didapatkan dari penjualan mitra, yang dimana merasa dirugikan karena waktu pemanenan lebih lama dan kualitas pakan yang buruk. Berikutnya yaitu teknologi. Penggunaan teknologi dalam peternakan ayam seperti pengaturan pakan dan kesehatan ayam memainkan peran penting sebagai lancarnya bisnis pada ayam. Masalah ini terlihat dari pakan yang berjamur, bibit yang tidak berkualitas menyebabkan ayam mati dan peternak rugi. Terus untuk yang berikutnya itu organisasi sosial. Itu ada unsur hierarki dalam hubungan perusahaan dan mitra peternak. Peternak sendiri merasa berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena perusahaan tampaknya lebih mengutamakan keuntungan daripada kesejahteraan ternak. Untuk yang terakhir yaitu sistem hukum dan keadilan. Dalam hubungan bisnis antara perusahaan dan peternak,
terdapat kontrak aturan yang seharusnya melindungi kedua pihak, namun pada peternak menuntut agar perusahaan lebih bertanggung jawab terhadap kontrak dan transparansi dalam pembagian keuntungan. Untuk rekomendasi solusi melalui unsur-unsur kultural universal, yaitu pertama ekonomi, perlu ada pembagian keuntungan yang lebih adil dengan perusahaan dan peternak. Yang kedua yaitu teknologi, jadi bibit atau pakan yang disalurkan dari PT harusnya berkualitas dan makanan yang tinggi kualitasnya. Setelah itu, organisasi sosial, hubungan antara perusahaan atau peternak perlu ditingkatkan dengan dialog terbuka dan kerjasama yang lebih transparansi. Dan pada sistem hukum dan keadilan, perjanjian kontrak harus dievaluasi dan memperbarui dan memastikan keadilan dari kedua belah pihak. Dan pemerintah sendiri dapat mengatur regulasi di dalam situ. Dan terakhir yaitu tugas kelima, yaitu posisi strata yang terjadi pada kasus ini, terus social mobility yang terjadi pada kasus tersebut, dan status pada status masing-masing. Yang pertama yaitu pemerintah. Dalam strata sosial, pemerintah menempati penguasa sebagai yang tertinggi karena mereka menetapkan regulasi yang memberikan izin kepada perusahaan dan mengawasi keberlangsungan industri. Kedua, perusahaan mitra yang mendapat strata sosial menengah atas, di mana dia memiliki kontrol terhadap desa. Yang berikutnya yaitu peternak ayam, ya, berada pada sosial strata menengah ke bawah. Mereka adalah pelaku perusahaan kecil yang bergantung pada perusahaan mitra, pemerintah, dan dinas terkait untuk kelangsungan bisnis mereka. Alasan terhadap poin tersebut, ya, peternak kecil berada pada posisi terendah karena mereka tergantung bantuan pemerintah, kebijakan perusahaan, dan asosiasi untuk memperjuangkan hak mereka, sementara perusahaan mitra dan pemerintah memiliki lebih banyak kekuasaan dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi kesejahteraan ternak. Social mobility yang terjadi dalam kasus ini, terdapat potensi mobility horizontal, yaitu perubahan peran antara atau status dalam ruang lingkup yang sama. Peran pada peternak berharap agar pemerintah lebih aktif membantu mereka, dengan harapan mereka bisa tidak hanya menjadi peternak tetapi juga meraih kesuksesan yang lebih besar sebagai pengusaha ternak, di mana mereka juga menuntut perubahan yang dalam hubungan bisnis agar posisi mereka lebih dihargai. Jika tuntutan ini terpenuhi, maka peternak dapat meningkatkan status ekonomi tanpa mereka harus berpindah industri yang mencerminkan adanya social mobility. Status dan peran masing-masing pihak. Pertama, pihak peternakan ayam. Peternak sendiri memiliki status sebagai pelaku usaha kecil yang menjalankan peternak secara kontrak dengan perusahaan. Mereka adalah produsen utama dalam sebuah rantai produksi, namun mereka memiliki peran yang sangat terikat. Dengan kebijakan perusahaan, peran mereka mencakup pemeliharaan ternak, memastikan kesejahteraan ayam, dan panen. Peternak menuntut harus agar perusahaan memenuhi kewajiban terkait pemanenan tepat waktu, kualitas pakan, dan pengelolaan bibit agar usaha mereka bertahan. Yang berikutnya yaitu perusahaan. Perusahaan ini berstatus sebagai pengelola dan distributor, di mana mereka menyediakan alat pakan ayam DOC dan mengatur pemasaran hasil ternak. Mereka juga bertindak sebagai pengendali kontrak dengan peternak yang meliputi kebijakan penjarangan, kualitas bibit, dan pakan. Namun, dalam kasus ini, perusahaan dituduh tidak menjalankan peran mereka dengan baik sehingga merugikan peternak. Berikutnya yaitu pemerintah. Pemerintah sendiri sebagai pengawas dan regulator membuat kebijakan, berperan sebagai pengawas peternak yang secara keseluruhan. Peran mereka memastikan bahwa hubungan bisnis antara peternak dan perusahaan integrator berlangsung adil, serta memberikan perlindungan terhadap peternak kecil. Namun pada kasus ini, peternak masih merasa pemerintah itu kurang aktif dalam memberikan dukungan terhadap rakyat secara langsung. Mereka berhadapan pemerintah bisa berperan lebih aktif dalam mengadvokasi nasib peternak agar tidak bergantung terhadap perusahaan.
Dan sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.